Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk presentasi Makhorijul Huruf yang huruf ujung lidah. Yang pertama huruf shod. Huruf shod ini untuk apa Makhorijul hurufnya. Akhir ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah sehingga suara keluar melalui cerah antara gigi seri atas dan bawah. Pangkal lidah terangkat dan tanpa membulatkan bibir. Jadinya untuk short ini kan termasuk huruf sofir, makanya dia terjadi sofir atau desis itu karena ada celah di antara gigi seri atas dan bawah ini. Kemudian karena pangkal lidah terangkat dan lidah terangkat itu membuat huruf short ini nanti dibaca tebal. Untuk sifat huruf short ada hames, rohawah, isti'la, itbaq, dan sofir. Untuk latihan membaca huruf short, untuk membaca huruf short ini kurang lebih seperti ini: so, si, su, aus, ils, us, also, ilsi, usu. Kemudian untuk latihan untuk yang di dalam kata abel soro, yubel siru, suduruhum, astofa, istofa, al-mustofaina, yas'adu, usihi, ya, usuna. Kurang lebih seperti itu untuk cara membaca short di dalam kata atau kalimat. Untuk selanjutnya huruf yang kedua yaitu huruf sin. Makhorijul huruf sin ini akhir ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah sehingga suara keluar melalui ciri celah antara gigi seri atas dan bawah. Pangkal lidah terangkat. Untuk peletakan makhorijul huruf ini untuk huruf short hampir sama, yang membedakan adalah dia pangkal lidahnya. Kemudian untuk huruf sin ini mempunyai sifat huruf hames, ar-rokhawah, isti, 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 apa, istifal, infitah, dan sofir. Kemudian cara untuk membaca huruf sinnya: sa, si, su, as, is, us, asa, isi, usu. Kemudian untuk membaca yang di kata atau di kalimat sa'alaha sirojan su'ila astaghfiru istawa usjudu asasa bisinina tahussunahum. Kemudian untuk huruf selanjutnya yaitu huruf zai. Makhorijul huruf zai ini akhir ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah sehingga suara keluar melalui celah antara gigi seri atas dan bawah. Pangkal lidah tidak terangkat. Jadi untuk huruf zai ini sama huruf sin tadi. Untuk sifat huruf zai-nya ada jahar, rohawah, istifal, infitah, sama sofir. Untuk latihan membaca huruf Z-nya, za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izi, uzu. Untuk di dalam katanya, cara membacanya kurang lebih seperti ini: zaka, zilzalaha, zulzilati, azka,
izdadu, muzdajarun, nazzala, nuzzila, uzzujah, uzzujajatu. Kurang lebih seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf sofir yaitu ada huruf sod, sin, sama zai tadi. Yang pertama melipat gandakan sifat sofirnya. Jadinya yang melipat gandakan sifat sofirnya ini dia desisannya terlalu berlebihan. Jadinya terdengar seperti lebih berisik seperti itu. Contohnya as as-solihina. Nah, untuk penahan di sofirnya dia terlalu banyak sama masjidi atau yang ini yazaka, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan bibir bawah saat pengucapannya. Yang ketiga, membulatkan atau memonyongkan bibir saat pengucapan huruf sod. Untuk huruf sod ini, kesalahan yang terjadi biasanya untuk mengucapkan huruf sod selain berharokat dumah itu, dia dimonyongkan. Eh, Contohnya kurang lebih seperti ini. Aso, asolihina. Untuk yang harokat fathah sama kasroh kan seharusnya tidak boleh dimonyongkan, hanya yang berharokat dumah saja yang boleh dimonyongkan atau dibulatkan. Kemudian yang untuk yang kesalahan yang sering terjadi yang keempat yaitu untuk huruf shortnya dibaca tarkik atau tipis. Jadinya untuk huruf short ini dibaca di mahraj tempat keluarnya huruf sin. Biasanya seperti itu. Contohnya al-masir. Al-Masir. Jadinya dia terbaca tipis karena mahrojnya dia berada di huruf sin dan terdengarnya tipis. Kemudian huruf sinnya dibaca tafkhim atau tebal. Jadinya ini yang untuk nomor 4 sama 5 ini dia tertukar ya untuk kesalahannya. Jadinya yang short dibaca sin, kemudian yang sinnya malah dibaca short. Untuk contohnya, yasturuna, yasturuna, seperti itu kesalahan yang sering terjadi di tebal dibaca short, yang seharusnya dibaca tipis, yasturuna. Kemudian yang kesalahan keenam selanjutnya, sin bercampur dengan zai. Eh, eh, untuk sin bercampur dengan zai ini mungkin karena kalau yang dicontoh yang di bawah ini kan dia selanjutnya huruf jadinya dia ada zai-zainya gitu. Wazjud, wazjud, al-mazjur. Al-mazjur ada zai-zainya. Kemudian yang terakhir contohnya riz rizsun riz riz rijsun. Kurang lebih seperti itu untuk contoh kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf shofir. Kemudian ini perbandingan antara makhraj huruf sod, sin, dan zai. Untuk makhraj huruf sod itu untuk ujung lidahnya sama, dia ada di gigi bawah gigi seri, yang membedakan dia ada di pangkal lidah. Kalau yang untuk huruf sod itu pangkal lidahnya terangkat, sehingga di tengah lidahnya dia ada apa namanya terbentuk eh, cekungan di tengah lidah. Kalau untuk huruf sin sama zai tadi posisi lidahnya rata, jadinya tidak terdapat cekungan di tengah lidah. Kemudian untuk huruf yang selanjutnya yaitu huruf dho. Huruf dho, makharijul huruf dho ini ujung lidah dari arah permukaan atasnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Pangkal lidahnya terangkat. Sehingga untuk huruf dho ini dibaca tebal. Sifat huruf yang ada di huruf dho yaitu jahar, rohawah,
isti'la, dan itbaq. Cara membaca huruf do, li, lu, al, il, ul, Allah, illi, ulu. Cara membaca di dalam kata atau kalimat kurang lebih seperti ini. Loha, loharo, dilali, lulalun, wa awharohu, wa hafidnaha, tuz, tuzlamu, al-zalimu, yu'azzim, zulumati. Kurang lebih seperti itu. Untuk huruf yang selanjutnya yaitu huruf zal, makhrajul huruf zal yaitu ujung lidah dari arah permukaan atasnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Pangkal lidahnya tidak terangkat. Kemudian untuk huruf dal, sifat hurufnya ada jahar, rohawah, istifal, dan infitah. Cara untuk membaca huruf dal. Zazizu, al, iz, ul, azza, izi, ulu. Untuk di dalam kata zahaba, zikroka, zukiro, azkurkum, iz, uzkur, lazzatin, izzikro, uzunun, uzunuba. Kurang lebih seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian untuk yang terakhir huruf ta, makhorijul hurufnya huruf ta adalah ujung lidah dari arah permukaan atasnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Pangkal lidahnya tidak terangkat. Adapun makhorijul hurufnya adapun sifat hurufnya dari huruf ta ini adalah hamas, arrohawah, istifal, dan infitah. Kemudian cara membaca huruf ta-nya yaitu ta, si, su, as, is, us, asta, isi, usu. Untuk membacanya di dalam kata atau kalimat, salasa, hasisan, wasulasa, masna, isnaini, musla, aksalasati, basti, ya busu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf litsawiyah yang ada 3 tadi yaitu sa, zal, dan lo tadi. Ujung lidah dikeluarkan lebih dari batas yang dibenarkan. Jadinya untuk lidahnya itu terlalu menjulur ke depan. Misalnya sa, za, zo, untuk seperti itu kurang benar untuk pengucapannya. Kemudian yang kedua, ujung lidah diletakkan di gusi atau di dinding permukaan gigi seri atas dengan dalih tempat keluarnya huruf di litsah atau gusi, sehingga diberi sebutan litsawiyah. Padahal disebut litsawiyah itu karena dikeluarkan dari dekat litsah, bukan dari litsah. Jadinya untuk yang poin kedua ini, untuk huruf sa, za, dan zo ini apabila diletakkan di belakang gigi seri atas itu untuk suara yang dihasilkan itu mirip dengan yang makhorijul yang benar, tapi kan karena kurang tepat jadi tetap disalahkan ya. Untuk contohnya yang sa yang di ujung lidahnya di belakang gigi seri atas itu sa, za,
zo, seperti itu. Untuk suaranya emang yang dikeluarkan mirip seperti itu. Kemudian untuk yang poin ketiga, wo diganti dengan short yang terindikasi zai. Contohnya yang al-zolimina ini yang terindikasi short sama zai ini al-zolimina, al-zolimina ada short sama zai-zainya seperti itu. Kemudian untuk kesalahan yang keempat, zalnya diganti dengan zai. Yang ini biasanya sering terjadi kesalahan yang kebanyakan terjadi itu untuk zal diganti zai ini. Jadinya wazakirina. Untuk kayak gitu zalnya diganti zai dalam pengucapannya. Yang seharusnya wazakirina. Kemudian untuk yang kesalahan kelima, taknya diganti dengan sin atau tak. Contohnya, fakas, fakasarokum, fakasarokum. Ini untuk yang sinnya diganti sa, untuk saknya diganti sin. Kalau untuk yang eh, taknya diganti tak, fakatarokum, fakatarokum. Kurang lebih seperti itu untuk yang contoh kesalahan huruf Isawiyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah perbandingan antara mahrot wo, zal, dan tha. Untuk mahrot wo, zal, dan tha ini perbandingannya cuma berada di pangkal lidah. Kalau untuk wo, dia pangkal lidahnya terangkat sehingga menghasilkan huruf tebal. Kalau yang untuk za sama tha ini untuk posisi lidahnya lurus atau dalam posisi istirahat. Demikian presentasi saya tentang 6 huruf yang telah saya sebutkan tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.